niku rumahnya ada Pak, bisa dipakai, bisa, tapi yang nggak ada pintunya, jendelanya nggak ada. Masakannya kan biasanya apa mereka cah kangkung, tapi rasanya itu kayak ini dicampur kangkung. Terus akhirnya dia kebiasaan. Sekarang sudah lamaran sama anak kepala dusun. Siapa tahu David nanti. Itu. Oke, baik. Oke. Oke. Halo semua, David di sini. Selamat datang dalam podcast Himalogista. Boleh tepuk tangan. Oke, teman-teman, perkenalkan saya David dari THP Angkatan 2022 yang saat ini akan memimpin jalannya podcast dengan tema MMD, Mahasiswa Membangun Desa, yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh teman-teman THP Angkatan 22, seperti itu. Pun dari kalian yang melihat video ini boleh disimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan juga kalau muncul di Instagram di follow Instagram Himalogista dan di repost tayangan berikut ini. Tapi pasti muncul sih, Pir. Muncul harusnya. Muncul di reels IG Malog tuh minimal 10.000. 10.000, betul. Apa arti Himalogista? Lah. Kenapa Himalogista? Oke, mungkin teman-teman saat ini kita sudah kedatangan dua tamu yang spektakuler, yang sangat-sangat luar biasa. Hadir di sini ada Mas Razan dan Mas Billy. Boleh tepuk tangan lagi. Oke, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Mas, silakan biar penonton yang di rumah nanti ataupun yang sedang menonton video ini bisa lebih kenal lagi. Asik. Oke. Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Razan Largi Dustira, biasa dipanggil Razan dari THP 21. Oke. Silakan monggo. Nama aku Billy, aku dari IPA Bio, THP Angkatan 21. Oke. Nah, Mas, sekarang kita akan mengangkat atau membicarakan satu topik pembicaraan mengenai MMD yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh teman-teman dari THP Angkatan 2022. Mungkin Masnya minum terus ya, aus dari awal memang. Aus, Mas. Udah setengah minum. Tadi Puasa. iya benar. Puasa itu ya. Iya. Dari opening udah segini ya. Oke, Mas mungkin boleh diinformasikan ke teman-teman yang menonton MMD itu apa sih sebenarnya, Mas? Oke, MMD. Jadi MMD ini dulunya namanya KKN ya, mungkin kalau teman-teman. Kalau di umumnya KKN. KKN ya. Betul. KKN. Jadi kalau KKN itu kan kuliah kerja nyata. KKN itu berarti mahasiswa itu akan turun langsung ke desa untuk melaksanakan aksinya secara langsung. Aksi ini maksudnya ya implementasi dari ilmu-ilmu yang digunakan ke masyarakat. Namun dengan judul, dengan nama MMD ini, Mahasiswa Membangun Desa, harapannya adalah teman-teman mahasiswa ini menjadi punya tanggung jawab lebih, yaitu membangun desa. Jadi implementasi ilmunya ini menjadi lebih serius, menjadi lebih aplikatif, di mana ilmunya nanti yang diaplikasikan itu bisa untuk membangun desa tujuan yang didatangi oleh teman-teman nantinya gitu. Oke. Dari Mas Billy? Mungkin ini kan kalau angkatan 22 udah tahu ya MMD itu apa, soalnya kan udah ini di T kan udah sempro. Mungkin buat teman-teman angkatan 23 atau calon 24, 25, 26 gitu. Ini tuh kayak KKN tapi per saat ini itu namanya MMD. Nggak tahu ya kalau tahun depan berubah, kan dari tahun ke tahun kan juga berubah. Jadi kurang lebih itu kegiatan ini KKN gitu ya namanya. Ya, jadi betul. pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Oke, Mas, kemarin atau tahun lalu selama menjalankan MMD itu Mas nih ngapain aja sih? Ngapain aja? Oke. Jadi ngapain aja tentunya ya pertama itu kami ya sebelum MMD mulai, sebelum tanggalnya, hari hanya kami datang dulu ke sana, datang terus sowan ke kepala desa, terus cari informasi mengenai
apa aja yang bisa dilakukan di desa, apa yang kurang, kayak mungkin teman-teman dua-dua juga udah melaksanakannya. Terus nanti di hari H kami berangkat ke desa, di sana disambut, ada upacara penyambutan gitu di kota masing-masing. Nggak tahu nanti dua-dua ada ya di sana? Nggak ada. Mungkin nanti ya kita belum Iya, berangkat. surprise. Harusnya surprise. Soalnya kan Mungkin. Setulungagung satu tempat kan, Iya, masa enggak? Atau ada jet terbang. Iya lah, nanti ada tulisannya MMDFTP. Iya, di bawah sama pesawat gitu. Terus setelah upacara penyambutan datang ke desa masing-masing. Yaudah, kami dulu kan pelaksananya kan 5 minggu panjangnya, durasinya 5 minggu. Kami langsung melaksanakan sesuai timeline, apa aja yang akan kami lakukan di sana, prokernya yang dikerjakan duluan apa, itu kami langsung laksanakan dalam 5 minggu itu gitu. Oke. Nah, Mas dulu prokernya tuh ngapain aja? Bil. Aku sih. Ya. Kalau aku judul prokerku tuh pemanfaatan limbah pertanian berupa sekam jerami padi dan sekam padi. Jadi yang jerami padi ini bukan tak bikin sih, ini aku lebih ke sosialisasi aja pas proker. Jadi prokerku tuh cuma sosialisasi sehari. Nah itu di materiku itu jerami ini diolah lebih lanjut buat nanti dijadiin pakan ternak. Terus yang sekam padi ini bisa dijadiin buat apa sih namanya sing di pot nek tanaman terus kayak sekam. Oh, sekam ya, media tanam. Ya, media tanam. Oh, media dibakar terus jadi media tanam. Itu kalau itu prokerku. Mas Razan prokernya apa? Oke, jadi kalau aku dulu prokernya itu berangkat dari keresahan sebenarnya. Jadi aku dulu pas jalan-jalan di desa di kota Sidoarjo, aku jalan-jalan itu melihat ada kayak sampah-sampah degan di jalan itu. Degan itu kelapa ya, sampah kelapa. Jadi pas jalan-jalan di jalan arteri namanya, jalan arteri itu ada sampah-sampah kelapa gitu, banyak kelapanya itu kotor, nggak enak dilihat, terus bau. Jadi atas dasar keresahan itu aku coba olah si kelapa ini buat jadi media tanam. Oke. Jadi kami ubah jadi kokopet. Kokopet itu media tanam dari si serabut kelapa kering ini. Dulu kalau nggak salah Mas ini ini ya apa namanya MMD-nya itu dengan teman-teman dari fakultas yang berbeda seperti itu. Ya, satu UB. Betul, jadi Satu UB. ya tadi tahun lalu itu teman-teman tuh namanya itu MMD mahasiswa membangun desa 1000 desa. 1000 desa. Waktu itu dilaksanakan setingkat UB. Iya. Ya, Desanya se-Jawa Timur. Betul, desa Jawa Timur. Nah, Mas mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu mengenai Mas relasi dengan warga-warga sekitar di desa masing-masing itu seperti apa sih? Aku sih relasi ya. Kalau sama warga desa, alhamdulillahnya waktu itu aku itu relasiku sama warga desa baik perangkat maupun non perangkat itu alhamdulillah baik. Karena dari awal emang aku pribadi tuh pengen bikin suasana dan hubungan yang baik gitu sama perangkat desa. Soalnya kan sebagus apapun prokermu, sebermanfaat apapun, tapi kalau kamu tidak bisa berkomunikasi atau menjalin hubungan yang baik sama masyarakat, kan ya percuma gitu. Kamu nggak prokermu dan kamu nggak akan diterima gitu dengan baik. Kamu ngomong apapun orang desa gak bakal dengerin itu. Mas Razan sendiri gimana? Ya, jadi sama kayak Billy ya, harapannya kalau kita KKN, kita MMD datang itu ya maunya biar masyarakat desa dan kita nanti berkolaborasi. Nah, untuk mendapatkan kolaborasi itu kan tentu ada beberapa cara-cara yang harus dilakukan kan. Ya, kalau dari aku sih dulu pas datang pertama itu yang pertama harus SKSD. SKSD. Iya. Betul. Jadi sebagai pendatang kita ya tamu, kalau datang ke sana ya malah jangan diem toh, kita harus SKSD ke orang sana, ke masyarakat bahwa aku datang, aku pengen membantu. Halo. Gitu. Halo. Terus pas SKSD itu harus kita gunakan bahasa yang baik, terus sikap yang sopan. Contohnya gimana Bil? Sikap yang sopan Bil? Coba kasih kata-kata awalan kalau dulu Mungkin berkomunikasi dengan masyarakat desa.
kalau komunikasi ini kalau ngomong ya nggih gitu Betul. terus nadanya jangan cepet-cepet Iya. kayak intonasinya pelan aja yang enak didengar sama orang desa kayak gitu. Intinya ya kalau ada orang ngomong sampai gini sampai nunduk, oh nggih. Nunduk. Nah, Kalau kesana ya Pak gitu. kalau ada orang lewat nyapa monggo Ya, gitu. monggo. 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 Oke. Itu salah satu tipsnya. Dulu waktu berada selama di lingkungan desa itu, mas-mas ini tinggalnya di mana? Tinggal. Jadi kalau dulu aku kan KKN kan deket desaku kan, deket rumahku sendiri. Jadi di desa itu kebetulan yang laki-laki itu rumahnya di sekitar situ semua. Oke. Jadi untuk yang laki-laki itu pulang ke rumah masing-masing. Namun untuk yang perempuan itu disentralisasikan, disatukan tempat tidurnya di salah satu rumah yang ada di desa itu. Jadi dekat balai desa gitu di situ. Terus nanti kami yang laki-laki ini kalau nanti pagi jam 6 gitu udah datang. Nanti kalau malam jam 7 jam 8 baru pulang ke rumah masing-masing gitu. Jadi istirahatnya di rumah masing-masing seperti itu kalau Iya, yang laki. yang laki-laki ya. Kalau Mas Billy Kalau di desa di mana, Mas? aku desaku namanya apa ya? Sukorejo. Sukorejo. Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Meskipun aku dari Jombang, Sukorejo ini dari rumahku itu jaraknya ada paling setengah jam lah kalau perjalanan. Jadi aku nggak PP, jadi aku juga tinggal di desa Sukorejo itu. Terus buat yang cowok, kan cowok sama cewek ini dipisahin. Buat yang cowok itu tidur di balai desa, itu ada bekas isolasi mandiri, ruang isolasi mandiri buat COVID. Itu dipakai. Tapi awalnya itu ditawarin pas survei, Mas, kan aku tanya, Pak niki tempat tinggalnya gimana gini. Terus kepala desanya itu bilang, ada Mas, tenang aman, ada rumah gitu. Oke. Yang punya udah meninggal, tapi yang ini masih ada anaknya tapi rumahnya nggak di situ. Oh, nggih. Sik Mas, tak teleponin biar nanti ngefixin sekalian. Saya pas ditelepon, ini kok rumahnya ada Pak, bisa dipakai, bisa, tapi yang nggak ada pintunya, jendelanya nggak ada. Udah dibongkari. Terus aku malah ya saya tak di ini aja Pak, nggak apa-apa di ruang bekas COVID, aku bilang gitu akhirnya. Terus yang Nggak ada pintunya, jendelanya loh. terus yang cewek ini dipisahin mereka itu di rumah kepala dusun. Oke. Ya jaraknya nggak jauh lah dari 10 kilo. nggak nyampe 100 kilo. Ya gitu sih. Oke. Dulu di tempat tinggal masing-masing itu buat mas-mas makan. Kita bahas makan karena makanan kan penting. Ya, Betul. utama ya. Itu buat perut karena perut. isi perut tengah. Nah, ya gitu kan istilahnya. Isi perut tengah gitu. Isi perut tengah. Maksudnya isi perut tengah tuh. Isi perut tengah. Itu maksudnya itu. Aduh. Apa? Biar kenyang karena kan kalau perut kenyang kan hati senang. Prokeran pun lancar. Prokeran lancar, betul. Nah, dulu Mas untuk ketersediaan makanannya itu menyediakannya seperti apa? Oke, makanan itu ya betul utama dan susah untuk didapatkan kan. Karena kan kita kan jauh. Kalau dulu kalau di Malang di kos kan kemana-mana gampang. Shopee Food, Gojek, GoFood gitu kan banyak. Kalau males bisa beli online. Tapi kalau di desa mungkin beberapa desa itu akan susah untuk aksesnya, susah terjangkaunya sehingga nggak bisa. Kalau lapar asal beli gitu nggak bisa ya. Dulu kalau kami makan itu di desa itu nasinya masak sendiri. Masak sendiri. Untuk lauknya kadang beli, kadang masak sendiri, kan goreng-goreng kayak tahu, nugget gitu ya goreng sendiri. Tapi kalau yang bangsanya ayam bakar, ayam goreng, ayam dan lain-lain gitu itu beli di pasar. Jadi ada yang sudah ngolah gitu, kami tinggal beli lauknya, nasinya masak sendiri di rumah terus makan. Makan bareng-bareng gitu, Mas. Makan bareng-bareng itu bareng-bareng. menambah relasi. Relasi. Hubungan.
bonding, Chemistry. itu bahasa gaulnya chemistry. Dari Mas Billy gimana dulu cara makannya tuh, makanannya gimana? Kita sih kadang masak sendiri, kadang beli bareng-bareng. Cuman kalau masak sendiri ini agak males. Kan yang masak yang perempuan kan. Betul. Mereka inisiatif gitu. Yang cowok nggak usah bantu. Iya. Iuran Takutnya aja. nanti enak. iya, betul. sama takutnya nanti kalau yang cowok masak nasi jadi bubur. Terus mereka kan masaknya di rumah kepala Iya, dusun. Nah, kepala ketika dusun. mereka sudah selesai masak itu kita akhirnya nyamperin ke sana. Oh, oke. Cuman masakannya kan biasanya apa mereka? Cah kangkung. Tapi rasanya itu kayak ini dicampur kangkung. Terus Air Gak ono bumbune. air kangkung. Terus lauknya itu tahu itu sak mene. Sak mene. Minimalis. Siji. Ya. Sarek siji. Totoro satu. Terus ditambah tuku iku nugget stick, Oke. dimasak. 2. Siji. Iku pertama kali gua langsung ya Allah kok ngene banget sih rek. Nek kadue lauk ngomong ngono ya. Terus akhirnya nextnya ketika mereka masak mana iku sing cowok iku wis prepare. Oke. Kita iku minimal nek gak nggo kerupuk yang nggawa hot lava. Oke. Itu sebagai membantu ndek lidah Rasa, iki cek ada iya, rasanya. membantu rasa. Ya Oke. kurang lebih kayak gitulah. Iya. Jadi penting banget tuh buat konsumsi ya. Jadi mungkin dari teman-teman IPA Bio nanti yang mau melaksanakan MMD faktor makanan pun juga perlu tapi iki diperhatikan. aku Apa tuh, Mas? beberapa kali aku dikasih makan sama orang desa. Oke. Itu ketika sarapan mereka itu kan orang desa kan kalau makan-makan itu kan tinggi. Pedulinya tinggi, betul. pedulinya tinggi itu kita dibeliin kayak kan kita ber-14 itu kita dikasih satu porsi gitu. Enak, Mas. Ganti-gantian sih kadang mereka juga beli tumpeng. Kan apa lagi? Tuku tumpeng. Nah, ya. Kenapa, Pak? Sarapan. Sarapan tumpeng ya? aneh sumpah. Tapi ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Itu sangat membantu Itu kantong mahasiswa. salah satu plus ketika kalian dekat dengan perangkat desa dengan orang desa. Betul. Selain itu tuh jarang sih hasilnya masak sendiri tuh jarang kalau di kelompokku. Biasanya tuh kalau nggak kita bareng-bareng beli bakso di rumah di dekat rumah kepala dusun. Kan aku sama kepala dusun tuh deket gitu. Ada 4, yang deket tuh 2. Kayak hubungannya tuh baik. Nah, di sebelah rumahnya itu ada warung bakso dan emang awalnya tuh nggak ada niatan kalau kayak gitulah. Terus aku akhirnya beli bakso. Terus si kepala dusun ini tahu kalau anak-anak kakak itu beli bakso di sebelah rumahnya. Oke. Terus pas mau bayar, Mas bayar sudah dibayar sama kepala dusun. Wah, itu enak. Tips buat Tips. teman-teman. Tips. Nanti Cari kalau makan makan dekat-dekat rumahnya kepala desa. Itu tips biar itu. dibayarin. Iya, itu tips Betul. penting. Nah, Iya. itu kita juga nganggapnya sebagai lampu hijau. Iya. Oke. Terus akhirnya beberapa kali itu kita kalau malam gitu nyamperin ke rumahnya. Terus semangat tanya Mang. Dereng. Ini ngelunjak kali. Tapi nggak sopan. Sengaja ini. Sengaja. Kirain datang makan batu. Iya. Terus apa? Sega goreng gelem. Oh, porun. Porun tuh mau. Iya. Mau, Bang. Terus akhirnya ya sering lah dibeliin kayak gitu. Oke, itu tips. Beberapa kali lah. Iya, itu Tips penting. kalau punya hubungan baik sama orang betul, desa, khususnya kades ya. Kades. ya. Mungkin besok teman-teman dua-dua juga bisa bukan PDKT di itu ya, Iya. SKSD. Biar nanti kasusnya kayak Billy gitu kan enak dibeli. Sering kok aku dibeliin makan kadang. Tapi yang terakhir kayak kita kan udah sungkan kayak pas penutupan tuh sungkan gitu loh kayak kok kita terus yang dikasih terus akhirnya kita bikin kayak makan-makan tumpengan gitu. iya. Itu amin Soalnya satu pulang. Sungkan memang. Sungkan. Iya. Sarapan tumpeng. Kapan lagi orang sarapan tumpeng? Jarang-jarang loh. Iya, itu jarang banget. Nah, tadi membahas mengenai relasi ataupun interaksi dengan teman-teman ataupun warga-warga yang berada di desa itu
relasi ataupun hubungan mas-mas dengan warga desa tuh seperti apa sih selama 5 minggu kurang lebih melaksanakan MMD? Oke, kalau interaksi ini seru ya, karena Seru-seru. kami kan juga orang Jawa, maksudnya secara berbaur kan gampang. Iya. Terus jadi dulu itu bahkan aku itu diundang main sepak bola itu. Oh, Jadi orang-orang main sepak bola, aku sama temanku kayak menarik ini. Tarkam ini. Tarkam wis nyeker gak pakai sepatu. Nang Sidoarjo. Sidoarjo. Lawan Budi Sudarsono. Ustaz Nawawi. Iya. Wis lawas. Wis bapak yang main. Andi Firmansyah, Firmansyah, Pawan Hendrawan, wis M Ridwan. iya. Lawas. Firman Utinai. Iya, wis kabeh main aku. Terus main bola. Terus ada lagi dulu aku Nontek sih. Lali. Ngumpul sama ibu PKK. Itu kan Oke. itu sebenarnya berangkatnya dari proker. Prokernya itu kami disuruh bantu untuk kayak branding produk desa, produk kelor dulu aku di desa. Tapi mereka itu rodok dalam tanda kutip ngelunjak karena Betul. selain Mas iki kan wis mari kan. Jadi tambah bantuin yang lain ya Mas ya. Oke. Jadi dulu kami disuruh bikin ini papan tandai tumbuhan toga itu. Toga. Iya, jadi bambu itu tak pecah jadi 8. Terus buat tanda-tanda tanaman gitu. Sebenarnya itu hal yang melelahkan. Aku nggak dapat apa-apa, tapi aku suka sama hal itu karena kan bisa mendekatkan kelompok kami dengan desa. Jadi nanti besok teman-teman ya, itu apapun kesulitannya kalau emang membantu untuk interaksi ya lakukan saja. Betul. Jangan moh-mohan karena itu pintu kesuksesan kalian nanti di Betul. desa MM. Relasi jadi kebangun gitu ya Mas. Betul. Kalau dari Mas Billy sendiri gimana Mas Billy? Kalau ngomongin ngelunjak dan interaksi ini tadi ya, aku inget itu pas pertama kali survei. Kita survei kayak, Pak ini ada masalah apa ya di desa ini, itu langsung kita survei. Terus ada satu permasalahan tuh yang disebutkan sama kepala desa kayak gini. Aku tuh pengen bikin BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Oke. Oh iya Pak, bisa, nanti kita bantu. BUMDesnya apa ya Pak? Saya tuh punya lahan Mas, gede. Pengennya tuh bikin kayak kolam renang, waterland gitu, waterland. Water park. Mungkin kan pikiranku, oh paling kelayakan ekonomi dan lain-lain lah, itu bisa dibantu. Masalahnya apa Pak? Uangnya gak ada. Ngelunjak sumpah. Terus ya kalau bisa dibantu carikan uangnya. Oh ya enggak bisa Pak, langsung tak ngono. Oke. Kita bantu yang emang diperlukan lah sama desa. Kalau kayak gitu kan pendanaan kan juga bukan ranah kita, aku bilang gitu. Oke. Itu sih. Seru juga ya kalau misalnya bicara soal interaksi. memang Seru-seru. ya. Ada yang Kalian ini enggak ngelunjak Apa? gitu. Gimana Mas? dikenalin sama siapa iki jenenge? Pak Koramil ambek Oh Pak iya. Polsek. Jadi Apa dulu sih? Babinsa sama Babin Kantip Mas. Ya. Nah, itu aku pertama kali datang ya. Ayo kita bikin yel-yel. Waduh. Waduh. wis. Semangat Berat. TNI itu. Itu Berarti, semangat iya. TNI, jiwa Korsa. Terus akhirnya baiklah hubunganku sama Pak Babinsa ini sampai sekarang gue baik. Iya. Unik. Apa? Jadi bikinan kon. Loh. Kurang. Yang jaga niki iku Pak iku jaga ternak ayam itu Pak iku. Oh itu, jaga telur. Iya, aman. Ekspor aman iki. Pelabuhan wis dibantu Babinsa. Oh gitu. Pantes kemarin kayak ketemu di Bea Cukai. Ah. Iya, iki wis diam-diam aja. Oh, sih. Iya, bahaya. Oke. Bahaya. Oke. Aku lanjut ya Mas ya. Jadi setelah mungkin tadi dengan relasi dengan warga-warga di desa setempat. Nah, kalau untuk relasi mas-mas di dalam internal kelompok itu seperti apa? Karena kan kalau mungkin yang tahun ini FTP itu hanya ada di dalam lingkup 3 departemen. Berberapa sekelompok? Mungkin ada yang 17, ada yang 18, banyak ya. ada 19 ya seperti itu. Jadi gimana sih komunikasi dalamnya ataupun segala kesulitannya ataupun yang menarik itu seperti apa gitu Mas? Bil. Mas Billy mungkin silakan.
biasanya tuh ada yang mikir kayak gini, alah sama mereka cuman katakanlah 2 minggu, ya udahlah gak usah bikin hubungan yang terlalu baik dan lain-lain. Tapi pikiran itu tuh awal dari segala permasalahan yang ada biasanya. Kalau dari aku ya, dulu tuh ada temenku yang kayak gitu, kepikiran kayak gitu. Terus aku bilang ya, tapi nek pikiranmu kayak gitu ya hancur kelompoknya. Aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya yang cowok-cowok ini rutin tak ajain ngopi, ngobrol kayak gitu. Itu lumayan membantu kayak dari segi internal. Tapi tetap aja ada satu orang, dia itu ya rumah itu sebelah desa. Tapi dia itu muncul ketika Prokerto. Oh alah. Ketika di luar proker itu gak muncul. Wes itu jadi bahan gunjingan lah selama dari awal sampai sekarang. Terus terakhir itu dia di kick dari grup. Guys, gongnya itu. Gong. Ya Ngerepoti panitia. kita harus cut off orang-orang. Oke. Sebagai Gen Z kita harus cut off orang-orang yang toxic bagi kita, bro. Tapi dia di cut off-nya setelah MMD selesai apa pas MMD? Setelah Setelah. kalau pas MMD kan masih ketemu kan. Dia menghindari itu. Oke. Menghindari konflik. Nah, dari Mas Rasul sendiri gimana? Ya, ini meluruskan ya informasi yang beredar. Maksudnya gini, tadi benar Billy, karena kalau ada orang yang repoti ya memang cut off, tapi setelah kan. Tadi di highlight setelah MMD. Setelah. Nah, pas MMD ya kalau bisa jangan sampai ada yang terleft out, karena kalau terleft out tadi ya kayak temennya Billy tadi kan ada pikiran bahwa aku nggak usah datang aku tak datang pas Prokerto. Nah, itu kan merepotkan bagi kelompok yang merepotkan, iya semua kan repot ini. Jadi sarannya adalah kalau ada yang gitu itu di betah-betahin aja, itu bahasa kasarnya, atau kalau bahasa sopannya adalah dikompromikan. Jadi kalau ada yang kayak gitu ya dirangkul, dicoba. Kenapa sih kamu nggak mau gitu? Kenapa kok nggak membantu kami? Kan MMD kan juga berhubungan dengan nilaimu juga, nilai kelompok. Jadi harusnya ya dirangkul sebaik mungkin biar nggak ada yang terleft out, nggak ada itu. Karena kalau ada gitu langsung jadi masalah. Masalah itu kan kita jadi kelompok itu jadi benci sama orang itu, terus jadi permusuhan dan sebagainya. Nanti prokernya yang ini nggak selesai gitu, nggak selesai malah salah semua. Jadi Ada proker bareng-bareng juga kan? Ada. Jadi yang sekarang tuh kita tuh, ada broker yang pokoknya dari kelompok lah. Kelompok harus melakukan sesuatu buat teman-teman di desa. berarti jangan sampai terjadi kayak gitu, karena ngerepoti kalian juga nantinya. Oke. Jadi relasi itu tadi baik dengan warga sekitar ataupun di dalam internal itu kelompok itu harus benar-benar dijaga supaya MMD ini bisa berjalan dengan baik gitu ya Mas ya. Mas, mungkin ada satu pertanyaan tadi yang aku terlewat ataupun ini baru muncul sekarang di pikiranku adalah kondisi desa dari Mas ini seperti apa sih? Kondisi apa ini? Kondisi secara umumnya, secara keseluruhannya mungkin. Seperti apa? Aku sih dah. Yo. Kan namanya desa kan ya sepi lah, jam 7 malam itu rumah udah pada dikunci. Oke. Setelah salat isya tuh rumah udah pada dikunci. Jadi ya kondisi dari segi lingkungan enak, nyaman, menenangkan. Oke. Terus kayak Sumuk. betul, Jombang sumuk. Tapi yang dapat di yang dingin-dingin ya enak. Ya. Terus kalau kondisi kayak keamanan gitu, Hamin berapa hari ya? Iku pokok desaku akhirnya dipasang CCTV di beberapa titik. Oke. Gara-gara banyak keluhan dari masyarakat anak balap liar. Kan ada jalan lurus gitu pakai balap liar, itu dipasang CCTV. Kondisi aman sih. Oke. Kalau dari Mas Razan sendiri? Kalau desa aku dulu itu sebenarnya desa tapi yang berada di tengah kota gitu. Jadi banyak dari orang-orangnya itu merupakan pekerja. Jadi beberapa yang bapak-bapaknya kerja, ibu-ibu PKK-nya yang di situ, yang di rumah menjaga benteng. Oke, Jadi, jaga benteng. Iya, di rumah itu kan banyak yang nanam kebun-kebun itu kan banyak. Jadi kalau pas pagi-pagi jalan-jalan proker-proker gitu yang
targetnya ya pasti yang ibu-ibu karena yang di rumah kan ibu-ibu. Terus kayak kami sosialisasi apapun itu targetnya memang selalu ibu-ibu, kecuali Sabtu Minggu baru ada bapak-bapaknya yang di rumah. Jadi overall desa itu ya nggak sepi, yang nggak gitu ya, tapi ya ada aktivitas. Soalnya banyak mendengar juga dari teman-teman IPA Bio gitu Mas. Jadi kondisinya adalah ada yang memang di desanya masih yang sangat apa ya bilangnya ya, masih Kuno. 3T. ya terbelakang. bukan. Mungkin maksudnya masih yang dari kota tuh jauh banget, maksudnya masih agak masuk lagi ke dalam, sehingga kondisinya mungkin tadi lebih ke yang Mas Billy seperti itu. Sedangkan ada juga yang bilang bahwa wah ini desanya enak nih dekat pusat kota, semua hal udah tersedia, bahkan ada tempat kolam renangnya, ada waterparknya, ada tempat mainnya gitu. Jadi intinya apapun yang harus dilakukan nanti di desa itu memang perlu banget buat memperhatikan kondisi desa juga seperti apa, supaya apa yang dilakukan juga tepat gitu Mas ya. Betul. Oke, Mas mungkin ini terakhir gitu. Boleh dong diceritain pengalaman yang paling menarik semasa waktu sedang menjalankan MMD tahun lalu, baik dari Mas Razan maupun dari Mas Billy, supaya bagi cerita ke teman-teman IPA Bio yang akan menjalankan MMD tahun ini. Mungkin dari Mas Billy, silakan Mas Billy. Kayaknya Mas Billy ceritanya menarik Banyak, banget ini, banyak ini. Silakan Mas Billy. Kalau kita kan nggak ada nih ya apa proker kelompok kan nggak ada, Nggak ya ada. perorangan kan. Iya. Tapi kelompok gue ngide Ngide. kita bikin proker yang sekelompok ini ngerjain itu, dimana proker ini tuh salah satu bentuk kita berterima kasih ke Desa. desa. Oke. Itu awal itu mau bikin jalan sehat. Oke, Dan jalan kayak- sehat. soalnya kan hampir ade mariku kapan? Agustus awal. Iya. Agustus awal. Iya. Iya kan? Betul. Iku pengennya bikin kayak sekalian lah 17-an. Oh, iya. gitu. Oh, oke. Terus singkat cerita iku si kepala desa iku menolak Mm-mm. karena bertabrakan timeline dan lain-lain. Mm. Terus akhirnya ya wes kita bikin lomba azan aja kan. Lomba azan. Lomba azan dan lomba ngaji. Alhamdulillah. Untuk Masya menciptakan Allah. anak bangsa yang berkarakter. Jombang Amin. beriman nih gue. Jombang beriman. Amin. Itu lomba azan dan lomba ngaji. Yang ngaji itu untuk yang cewek, yang cowok itu lomba azan. Terus yang unik ini pas lomba, jadi ada anak itu dari awal itu bengong, bengong, terus temennya itu udah ngomong, mas ini mas ngelamun gitu. Ya kan aku paling sebagai orang awam kan, oh hari ini ngelamun ya wes lah, hari cilik ngelamun biasa. Terus pas waktunya anak ini azan, Allahu Akbar, diem cok, diem. Kok Hening. kok bisa? Kok bisa? Nggak ada kata satupun keluar. Terus akhirnya aku langsung balik badan ini. Set. Terus akhirnya temenku yang jadi MC ini naik panggung. Kamu kenapa? Maaf kak, aku ngelamun. Wah, lupa skrip itu. Udah, kayak dia punya kayak Disorder. panic attack kalau ngelamun gitu. Mungkin kayak gitu. Demam panggung. Demam panggung bener. Kayak Ya kan aku ya kayak ngeliat kejadian kayak gitu kan gak bisa menahan ketawa. Oke. Kok guyu? Tiba-tiba diem ya. Itu dia. Panitia bingung itu. Karena durasi waktu berjalan terus. Kayak ada beberapa detik ku hening semua sebalai desa ku hening. Wih, ngapain ini? Wih. ngelek kok nyata. Itu sih. Oke. Menarik. Kalau dari Mas Razan ceritanya? Ceritanya ini lebih ke interaksi sama kelompokku ya. Interaksi. Jadi mayoritas dari kami kan berangkatnya datangnya itu kan dari yang kota, banyak yang dari dan dari Jakarta, dari mana, dari kota lah intinya. Terus pas KKN di situ, MMD di situ, ternyata ada temanku ini yang asli situ, itu ngide dia. Ya boleh kita
bakar-bakar ya, bikin Oke. makanan bakar-bakar Oke. gitu kan. Sebelumnya kan aku yakin mayoritas dari kami dulu nggak pernah yang bakar-bakar sendiri, pasti ya ayam bakar ya beli lah, nggak mungkin Beli, sendiri, ya. oke. Akhirnya temanku itu ngide gitu, terus ya wis akhirnya kami beli di pasar itu ayam utuh 2, terus beli ayam terus dibumbuin dibakar. Nah bakarnya itu beda, kalau orang-orang bakar kan langsung kayak di api kompor itu biasa. Tapi kalau dulu temanku itu wis yang proper bakar-bakar, Oke. beli areng, beli apa daun pisang, beli semua, jadi ya bakar terus di situ bakar. Nah yang adalah yang unik adalah pas bakar-bakar itu kan asapnya kan, karena itu desa kan asapnya kan terpusat di situ kan, Oke, nggak iya. kemana-mana kan. Nah itu pas bakar-bakar itu dikira kebakaran karena lu lah kok anak-anak kakak ini kok bakar-bakar kan nggak mungkin kan itu. Tak kira kebakaran mas ngono. Akhirnya ya Ada yang udah siap bawa ember. Ini itu mbak Abang Saleh lari. Ripin, api. tolong ngono. Terus dikira kebakaran. Bomba. Diselamatkan itu aku ambil bomba. Iya. Jadinya gak mateng ayam golek di bomba, disembur. Niatnya bikin ayam bakar jadi Jadi ayam rebus. Iya, ayam rebus ada kuahnya. Oke. Nah, Mas, boleh dong dikasih kesan pesan terakhir. Mungkin apa ya? Dari Mas apa yang ingin disampaikan lah buat teman-teman IPA Bio 22 dalam menjalankan MMD tahun ini. Bil. Kalau dari aku ya, kalau pandanganku waktu KKN tuh aku proker itu nomor 2 kalau aku. Menurutku pribadi proker itu nomor 2. Nomor 1 itu komunikasi sama orang desa. Setelah itu gimana caranya kalian memberikan pengetahuan atau pola pikir kalian. Kan selama ini kan kalian sudah kuliah terus kan seenggaknya pola pikir kalian kan sudah kebentuk kayak gitu kan. Nah pola pikir kalian sama pola pikir orang desa itu lumayan berbeda. Ya. Dari aku nggak merendahkan, tapi emang kayak perbedaan pendidikan tuh menentukan pola pikir, kayak problem solving perangkat desa tuh kayak sedikit berbeda gitu. Nah dari situ tuh kalian bisa kayak sedikit demi sedikit menanamkan pola pikir yang pola pikir baik lah ke mereka kayak gitu. Soalnya kayak misal masalah A, problem solvingnya tuh hanya B, tapi sama mereka itu bisa A, B, C, D, E, F, G gitu kayak Oke. mulut-mulut kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi sharing pengetahuan, sharing ilmu, sharing pengalaman. Tapi tetap ya jangan kayak menggurui. betul. Ya. Orang desa juga kayak ya siapapun lah kayak nggak suka kan kalau kalian yang lebih muda terus kalian menggurui, kayak masuknya pelan-pelan aja, kayak ditanyain kok kayak gini Pak ya gitu. Terus kalau mereka udah kayak menutup diri ya udah biarin kayak gitu. Dari Mas Razak buat pesan-pesannya. Kalau tadi kan kesan-pesan ya, aku fokusnya ke pesannya buat teman-teman dua-dua nanti. Jadi mungkin sebagian dari kita itu ikut MMD itu juga males ogah-ogahan karena ngapain, kita udah hidup di kota, udah enak, dekat sama semua akses kemana-mana, kenapa kok harus turun ke desa yang jauh terpencil gitu. Nah untuk pesannya dari hal itu adalah MMD ini jangan dijadikan beban, karena kapan lagi gitu loh kita turun ke desa untuk interaksi sama orang-orang desa. Bener sama kayak yang Billy katakan tadi, caranya kita untuk membangun kesepahaman dengan orang desa itu kan jarang. Siapa tahu nanti beberapa dari kalian jadi kades kan, pengalamannya kan dapat dari sini. Cara interaksi sama orang desa, cara membangun kepercayaan, cara mengomonginya itu dari situ. Jadi kalau dari aku, untuk MMD ini jangan jadikan beban, tapi jadikan sebagai ladang untuk mencari pengalaman gitu. Nah, selanjutnya mungkin Mas ada tips lain lagi nggak selain yang sudah disampaikan tadi? Oke. Kalau aku fokusnya ke bahasa ya, karena dulu teman MMD ku juga ada yang orang Jakarta, terus ada dari mereka itu yang salah ngomong. Mereka itu menggunakan lu gua. Ini bukan mendiskreditkan suatu golongan, tapi emang pas dia ngomong itu si lawan bicaranya itu langsung kayak langsung Tidak tertarik. langsung kayak Sinis. mukanya kayak sinis, benar, langsung sinis, sehingga dari situ aku ambil kesimpulan bahwa
orang desa, orang di sana itu beberapa dari mereka itu nggak suka dengan cara interaksi yang gitu. Jadi ya lebih baik pakai bahasa Jawa yang baik dan bukan bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang baik. Saya itu aja. Anda atau kamu, atau kalau pakai bahasa yang sopan ya jenengan, sampean gitu. Jadi menyesuaikan dengan tempatnya juga ya. Karena kan kebetulan kan Tulungagung kan juga di Jawa kan, jadi itu bisa dipakai kosakata itu kayak kulo, jenengan, sampean itu bisa digunakan. Temenku ada kok beberapa juga dari Jakarta. Cewek lah satu dari Jakarta itu dari awal tuh kayak lu EG Kata kasar gitu kan juga kasar kan. Hal yang kecil itu susah. Terus aku ngingetin kayak jangan dipakai lah kalau lagi ngomong sama orang desa gitu. Lu gue-nya jangan dipakai. Terus akhirnya dia kebiasaan. Sekarang sudah lamaran sama anak kepala dusun. Sumpah. Kisah sukses MMD. Betul. Dinikahi anak kepala dusun. Lamaran sama anak kepala dusun. Iki prestasi. Bonus. Speechless aku. Speechless. Siapa tahu David nanti. Itu. Enggak guyon. Cut. Nah Mas, kan di dalam MMD tahun ini kan dibagi juga ada divisi-divisinya yang membantu untuk melancarkan kegiatan MMD nanti. Nah, ada ini nggak Mas? Ada tips and trick ataupun kesan-pesan nggak itu gimana? Oke, jadi kami dulu juga gitu, juga dibagi ada divisi yang acara, ada PDD. Aku ada transkop dulu. Oh iya, aku juga transkop sama. Laki-laki cocoknya transkop. Aku juga transkop. Transkop terus ada yang bagian masak juga dulu itu. Jadi kalau saranku adalah itu bagus, pembagi divisi itu bagus. Jadi kerjanya kan bisa terstruktur, tertata rapi. Tapi di beberapa kondisi itu kayak pas melaksanakan proker itu kalau bisa pembagian divisi itu nggak pakem gitu. Jadi misal ada yang acara ini yang harus menyusun rundownnya, yang PDD foto-foto. Nah, terus kalau yang bagian masak pas proker nggak kerja kan nggak bisa gitu. Harusnya semua harus jadi satu di ngerjain proker pun dengan yang bagian masak. Harusnya bagian masak itu nggak ada. Kalau emang sudah berangkat MMD, yang bagian masak itu ya semua tanggung jawab. Divisi masak. No divisi masak. Konsumsi ngono. Konsumsi. Konsum. Jadi itu kan susah. Misal konsum cuma 3 orang. Buat mengakomodir makan orang 20 kan susah. Memang harusnya meskipun laki nggak bisa masak, susah masak, yang perempuan masak, yang laki harus tetap kontribusi. Kayak misal beli bahan atau iris-iris yang susah-susah gitu. Dari Mas Billy gimana? Iya bener sih, kayak semua juga harus sinergi, kolaborasi cahaya optimasi. Jangan masuk kayak jangan aku transkop tapi aku kok membantu DDM ya jangan gitu. Ya kita sama-sama bareng-bareng 2 minggu kan ya? 2 minggu. Yes, 2 ya, minggu. 2 minggu elo. Iya, itu nanti buat agar hubungan dalam internalnya pun nggak rusak. Betul, bisa berjalan dengan baik itu Mas ya. Betul. Oke, banyak banget tadi yang udah di-sharingin, yang udah kita bahas sama-sama. Harapannya nanti mungkin bisa jadi sedikit banyaknya mungkin ada informasi-informasi sedikit lah ke teman-teman di Pabio 22 mengenai MMD itu seperti apa. Mungkin terima kasih buat Mas Billy, terima kasih buat Mas Razan yang sudah meluangkan waktunya pun dari Departemen IPA Bio yang sudah meminjamkan ruangan ini untuk kita pakai. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin podcast, ini ada ruangannya. Kok promosi? Gitu ya teman-teman. Saking nyenyaknya kalau misalnya disorot sama kamera ada yang tertidur. Penonton kita lagi tidur. Ini baru bangun. Oke, mungkin sekian yang bisa kita bahas di podcast Himalogista mengenai MMD. Buat teman-teman silakan like, komen, dan di-share juga. Share, subscribe. Kalau di Instagram, di follow Instagramnya. Kalau di Instagram ya pasti masuk kok nanti potongan ini di FYP kalian. Pasti ada nih. Nanti ini coba kita bikin thumbnail sekarang ya. Bikin thumbnail. Kaya nih. Oke.
Oke, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Teng neng 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 neng.